Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, perkenalkan nama saya Dr. Gigi Windy Gisdianata. Untuk lebih akrabnya saya biasa dipanggil Dr. Didi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan pertanyaan melalui Instagram kita di Rumah Sakit Budi Sehat Purworejo. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya ya. Sobat Sehat, kita ke pertanyaan yang pertama ya. Dari Istiana, anak saya giginya renggang usia 6 tahun dan baru 2 gigi atas yang ganti. Teman-teman tidak perlu khawatir untuk kasus yang seperti ini, karena untuk usia 6 tahun ini masih dalam batas normal dan akan secara perlahan menutup atau merapat seiring dengan pertumbuhan gigi permanen yang lainnya. Selanjutnya, kita ke pertanyaan yang kedua, masih seputaran gigi anak. Jadi di sini ada keluhan anaknya usia 7 tahun dan tumbuhnya kok miring ya. Penyebab gigi yang miring kita lihat dulu. Yang pertama, apakah karena persistensi atau kesundulan? Kesundulan adalah gigi susunya belum lepas sedangkan gigi permanennya sudah tumbuh. Yang kedua, pada saat gigi permanen tumbuh tetapi dia kekurangan ruang. Yang ketiga, bisa jadi karena gigi susu sudah lepas sebelum waktunya. Dan yang keempat, kita juga bisa lihat apakah ada faktor keturunan atau genetika dari orang tua anak tersebut. Jadi, bersama-sama ajak putra-putri Anda, khususnya dari usia 5 tahun sampai 12 tahun, diperiksakan ke dokter gigi karena itu adalah periode penting dalam masa pertumbuhan gigi permanen. Jangan sia-siakan kesehatan gigi anak Anda. Oke Sobat Sehat, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari beberapa pertanyaan dan memang intinya hampir sama. Salah satunya adalah kenapa saat sikat gigi suka berdarah ya. Kemudian apakah itu karang gigi dan berapa tahun sekali kita membersihkan karang gigi. Jadi gini teman-teman, karang gigi itu adalah plak yang terkalsifikasi dan biasanya mengeras dan ada tambahan sisa makanan. Makanya dari karang gigi itu membuat gusi kita iritasi sehingga gampang berdarah. Pada saat sikat gigi, makan ataupun tidak ngapa-ngapain, kadang gusi kita berdarah. Solusinya teman-teman, rajinlah bersihkan karang gigi ke dokter gigi kurang lebih 6 bulan sekali. Jangan tunggu sampai menumpuk ya. Pertanyaan selanjutnya dari Wulan, giginya ini sering terasa linu saat minum es dan sudah berlangsung kurang lebih 1 bulan. Perlu teman-teman ketahui bahwa gigi kita ada 3 lapisan, yaitu enamel, dentin, dan pulpa. Pulpa ini berisi saraf gigi. Jika teman-teman sudah merasakan ngilu, bisa jadi sudah masuk ke lapisan yang kedua, yaitu dentin, dan akan lebih merasakan ngilu saat sudah mendekati lapisan yang ketiga. Maka daripada itu, jika teman-teman merasakan ngilu, akan kita cek dulu apakah bisa langsung ditambal ataukah memerlukan perawatan yang lainnya. Baik teman-teman, ini ada pertanyaan lagi yang mungkin memang agak panjang dari Umumu Aziza. Yang saya tangkap memang merasakan ada daging tumbuh. Kalau di istilah kedokteran kita sebutnya polip. Bisa berasal dari gusi, kita sebut dengan gingiva polip, dan bisa dari pulpa atau saraf gigi, kita sebut dengan pulpa polip. Penyebabnya bisa jadi karena gigi berlubang sehingga terjadi pembesaran dari gusi ataupun dari saraf giginya. Untuk tindak lanjutnya tergantung dari tindakan apa yang akan kita lakukan. Biasanya tindakan yang akan kita lakukan sekaligus akan menghilangkan polipnya, bisa dengan pencabutan atau dengan perawatan saluran akar gigi. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya pertanyaan dari Adinda, kalau ada riwayat tekanan darah tinggi dan diabetes, apakah aman untuk dilakukan pencabutan gigi? Begini teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman memiliki riwayat tekanan darah tinggi atau hipertensi atau penyakit gula atau diabetes mellitus, jika ingin dilakukan pencabutan gigi, hendaknya dalam keadaan yang normal, karena itu akan lebih aman pada saat nanti dilakukan pencabutan gigi. Begitu ya teman-teman ya. Ya, pertanyaan dari Tia Prasetyoningsi, Dok, gigi saya berlubang dan geripis. Bisa nggak itu ditambal? Soalnya mau daftar sekolah kedinasan. Untuk Mbak Tia, berlubang sama geripis itu sama. Kalau di kedokteran gigi kita mengenalnya karies atau gigi berlubang. Nah, gigi berlubang nanti kita lihat kondisinya. Bisa nggak ditambal, atau kalau tidak bisa memang harus dilakukan pencabutan. Untuk teman-teman yang lain ya,
yang mau mendaftar sekolah kedinasan, TNI Polri, ataupun yang lain yang mengharuskan kondisi giginya sehat, segera lakukan pemeriksaan gigi. Kenapa? Karena pemeriksaan gigi kadang bisa lakukan perawatan hanya sekali kunjungan atau bisa bahkan lebih dari sekali kunjungan. Segerakan periksa gigi Anda ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada batas usia dalam pemasangan behel dan apakah harus dicabut dulu giginya? Jadi sobat sehat, dalam pemasangan behel sementara ini tidak ada batas usia. Yang penting giginya masih bisa dilakukan perawatan. Kemudian apakah harus dilakukan pencabutan gigi dulu? Jawabannya tergantung dari kasusnya. Misalnya gigi teman-teman itu berjejal, sekiranya membutuhkan ruangan maka harus dilakukan pencabutan dan itu sudah ada perhitungannya. Kalau misalnya gigi teman-teman itu renggang, bisa jadi harus dirapatkan. Jadi belum tentu pemasangan behel harus disertai dengan pencabutan ya. Oke, ini pertanyaan dari Siti Nugroho ya. Jadi giginya sudah pernah dimatikan saraf giginya dan perlu perawatan lanjutan berupa perawatan saraf gigi. Dan sekarang giginya terasa sakit. Jadi gini teman-teman ya, bagi gigi yang sudah pernah dimatikan saraf giginya, memang harus ada perawatan lanjutan berupa perawatan saluran akar atau perawatan saraf gigi. Kalau misalnya belum ada perawatan lanjutan, biasanya akan terjadi abses atau infeksi, makanya terasa sakit. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, ini pertanyaan terakhir dari sesi tanya jawab kita dari si Trima. Dia bertanya, jika ingin konsultasi masalah perawatan gigi bagaimana dok? Untuk teman-teman yang tinggal di Purworejo dan sekitarnya, silahkan periksakan gigi Anda ke Poli Gigi Rumah Sakit Budi Sehat setiap hari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 6 sore. Silahkan datang kemari, kita akan dengan senang hati melayani Anda. Gitu ya teman-teman ya. Sobat sehat, banyak sekali pertanyaan yang sudah kita jawab. Apabila sobat sehat masih ingin bertanya tentang seputar kesehatan gigi dan mulut, silahkan datang ke Poli Gigi kami di Rumah Sakit Budi Sehat. Dan saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas atensi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.